Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman CNC Turning untuk kode program G-code G02 dan G03. Jadi setelah kita pelajari mesin CNC pada video-video yang lalu, terutama pemrogramannya, maka kita bisa mengetahui bahwa memprogram mesin NC atau CNC adalah memasukkan data ke komputer mesin NC dengan bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti oleh mesin. Nah, bahasa yang dipakai itu merupakan bahasa numerik, yaitu bahasa gabungan huruf dan angka. Kemudian untuk melaksanakan perintah jalannya gerakan alat potong, supaya mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan bahasa pemrograman berupa kode-kode gitu ya, dalam bentuk huruf dan angka, serta metode pemrograman yang sesuai. Penulisan program mesin CNC ke dalam format program itu harus sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan. Nah, di sini Anda perhatikan, ini adalah format dari program yang penulisannya semua data untuk pengerjaan suatu benda kerja itu ditulis berdasarkan format ini. Ini adalah format tabel gambar program mesin CNC yang diprogram menggunakan G-code. Jadi ini mengulas dari video minggu lalu, mungkin Anda lupa. Kalau yang baru bergabung bisa cek videonya di playlist channel ini, TPPNC. Nanti Anda bisa lihat video-video sebelumnya. Nah, di sini Anda lihat ada N untuk nomor blok, G atau M untuk kolom perintah, X untuk menentukan besar atau harga sumbu X, Z untuk menentukan besar atau harga sumbu Z, F itu mewakili fit atau asutan, H untuk tebal penyayatan. Kemudian di sini ada I, ya, ini koordinat titik pusat lingkaran dalam sumbu X pada masukan fungsi G02 dan G03. Nah, jadi selain diisi X, ini juga bisa diisi I. Kemudian ada K. Ya, K itu mewakili koordinat titik pusat lingkaran dalam sumbu Z pada masukan fungsi G02 dan G03. Kemudian L itu digunakan untuk mendukung fungsi G25 dan G27. Dan T itu adalah kode tools yang dipakai. Nah, jadi itu adalah struktur dan susunan dari mesin atau G-code atau pemrograman mesin CNC Turning. Di bahasan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi G-code G02 dan G03. Nah, untuk fungsi G02 itu perintah atau fungsi dengan sandi G02 itu untuk perintah pembubutan radius atau melengkung searah jarum jam atau clockwise ya. Jadi penempatan fungsi ini pada kolom kedua pada blok program. Untuk lebih jelasnya Anda perhatikan di sini pada kolom kedua blok program ini ya, kolom G02. Kemudian di sini Anda lihat ada M99. M99 adalah penentuan parameter I dan K. Jadi kalau Anda ketik di sini M99, ini Anda masukkan I dan K. Parameter I, ya, jadi ada I dan K. I itu apa? Jadi parameter I adalah jarak titik start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan. Itu tegak lurus searah sumbu X. Sedangkan parameter yang K ini itu adalah jarak titik start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan. Oke ya. Tegak lurus searah sumbu Z. Jadi kalau I itu tegak lurus searah sumbu X, kalau K itu tegak lurus searah sumbu Z. Nah, perintah M99 ini dipergunakan apabila radius atau lengkungan yang akan kita buat itu mempunyai sudut lebih dari 90 derajat.
Supaya lebih jelasnya Anda perhatikan ini. Nah, dari gambar ini, ya di sisi kiri ini kita dapat ketahui bahwa besar I itu sama dengan jarak dari S ke C. Ya. I itu apa tadi? I adalah jarak titik start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan tegak lurus arah sumbu X. Tuh. Jadi ini I, ini jaraknya, jarak titik start melengkung sampai titik pusat lengkungan, Sini ya. Ini I. Kemudian R-nya ya, itu adalah 15 sama dengan SC. Lalu K-nya nilainya adalah 0. Tadi K apa artinya? K adalah jarak titik start melengkung sampai ke titik start lengkungan. Tegak lurus arah sumbu Z. Itu K. Oke, kemudian dengan definisi tersebut kita bisa menuliskan pemrogramannya dengan metode absolut maupun metode inkremental. Nah, di sini Anda lihat G00 berarti digerakkan rapid ya, ke arah X 1400 dan Z-nya 0. Kemudian dilanjutkan G02, ya, G02 dimasukkan koordinatnya dari X berapa ke Z berapa. Di sini X 2000, ya, dari X 2000 ke Z-nya minus 900. Z-nya minus 900. Oke. Kemudian M99 ini adalah kode untuk penentuan parameter I dan K. Maka setelah diketik M99 di kolom sumbu X, ditulis I sama dengan 1500. Kemudian K sama dengan 0. Karena kan Z ya, itu jadi patokan tegak lurus searah sumbunya ya. Jadi K itu kan adalah jarak titik start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan. Ya, saya ulangi lagi. K adalah jarak titik start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan. Tegak lurus searah sumbu Z. Maka nilai K-nya di sini otomatis jika seperti ini, nilai K adalah 0. Kemudian kalau tadi adalah aplikasi G02, nah yang ini adalah aplikasi G03. Ya. Jadi perintah atau fungsi dengan sandi G03 itu adalah perintah pembubutan radius atau melengkung berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Penempatan fungsi G03 ini diletakkan ya, pada kolom ini, kolom kedua, pada blok programnya.
Nah, ini adalah contoh dari penempatan fungsi G03. Ya, fungsinya adalah untuk melakukan perintah pembubutan radius atau melengkung berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kode M99 di sini ini fungsinya sama. Ini adalah penentuan parameter I dan K. Nah, parameter I itu adalah jarak titik start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan. Nah, ini karena ini adalah G03 ya, jadi dia counter clockwise. Counter clockwise berarti berlawanan arah jarum jam. Parameter I itu adalah jarak titik start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan. Tegak lurus searah sumbu Z. Titik pusat melengkung sampai ke pusat lengkungan. Ya, tegak lurus ke arah sumbu Z. Nah, pada khususnya untuk mesin MCO training unit 2 aksis, gerakan perintah G03 dengan nilai pergerakan ke arah X dan Z sama bisa ini ya, sama dan bisa dijalankan tanpa menggunakan program M99. Pada mesin jenis TU 2 aksis tersebut, nilai I dan K-nya selalu incremental positif. Nah, dari gambar ini Anda bisa perhatikan, diketahui bahwasanya nilai R adalah 15. Nilai I adalah 10. Ya, R-nya 15, jari-jarinya I-nya adalah 10. Maka kita bisa hitung nilai K-nya. Jadi dengan menggunakan rumus Pythagoras ini. Ya kan? Akar R kuadrat minus I kuadrat. Nah, di sini Anda bisa dapat nilai K sama dengan 11,18. Sehingga kita bisa peroleh programnya untuk jenis absolut. Ini itu Anda lihat. Pertama G00 artinya gerakan rapid ya, gerakan rapid pahat pada koordinat X1000. Nah, X1000 Z0. Tuh. Kemudian G03 DX1800. Ini ya, berarti untuk membuat ini diameter ini 1800. Z-nya minus 581. Ini Anda lihat ke sini. Ke arah Z ya, Z-nya minus 581. Kemudian arah X-nya tadi 1800. Berarti pada awalnya di G00 ini pahatnya ada di sini, ada di titik S ini. Kemudian setelah pakai G03, X1800 dan Z-nya minus 581, maka dia akan bergerak sesuai perintah G03. Dia pergerakannya Anda perhatikan, dia counter clockwise.
Jadi maksudnya counterclockwise itu Anda lihat yang atasnya ini. Ya kan? Seperti itu. Pengikisannya terjadi secara counterclockwise. Jadi bukan dari sini ke sini ya melihatnya, tapi pola terbentuknya bagian yang atas ini. Oke. Di sini kita masukkan parameter M99 dengan nilai X-nya. I sama dengan 1000. Ya, I ini. Jadi Anda ingat, I kan adalah jarak titik start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan. Jarak titik start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan. Itu nilainya adalah 1000. Nah, 1000 berarti kan 10 mili. Kalau nilai K-nya itu adalah 11,18 mili. Jadi kita tulis 1118. Apa itu nilai K? Nilai K adalah jarak titik start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan. Jadi dia tegak lurus searah sumbu Z. Itu nilainya 1118. Nah, apabila kita masukkan kode seperti ini, nanti pahat dari mesin CNC tersebut akan bergerak counterclockwise. Polanya akan counterclockwise, jadi gerakan itu akan terkikis, dilihat dari sisi yang atas ini, sisi yang bagian ini ya, yang atas ini, dia akan bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Seolah-olah terkikisnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, ini K, ini berarti kan dari titik ini ya ke titik ini. Ini K. Jadi dari jarak start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan. Jarak dari start melengkung sampai ke titik pusat lengkungan. Ini K, ini I. Kemudian untuk metode inkremental, di sini Anda perhatikan ya, G03, kemudian X-nya 400, Z-nya minus 581. Ini ya, dari 22 kurang 18 ya. Ini kan 4. Jadi 4 kali 100, 400. Untuk X-nya. Kemudian Z-nya 581. Jadi sudah cukup jelas. Di sini kita pakai F, nilai F-nya adalah 50. Oke, jadi demikian pemrograman untuk mesin CNC turning. Apabila kita menginginkan gerakan pembubutan dalam bentuk radius atau melengkung, ya arahnya berlawanan arah dan searah. Kalau berlawanan arah pakai G03, kalau searah jarum jam pakai G02. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.